Sebelum menonton video ini, bagi kalian yang beragama Islam dan belum sholat, sebaiknya sholat dulu, karena sholat lebih penting daripada nonton YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa, Dia sang maharaja, rajanya para raja, yang menghidupkan raja-raja dan yang mematikan raja-raja. Dialah yang maha berkehendak, kehendaknya tak akan ada mampu yang mencegahnya. Kalau Allah kehendaki sesuatu untuk terjadi, pasti akan terjadi. Dan kalau Allah menghendaki sesuatu itu tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Dialah al-awwal, ada sebelum segala sesuatunya itu ada, dan tidak susah bagi Allah untuk menciptakan segala apa yang ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu untuk dijadikan, mau itu besar, mau kecil, cukup Allah mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Darinya tak semua ini berasal, dan suatu masa satu persatu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, dan suatu masa kami juga akan kembali kepadanya. Kapan, dengan cara apa, dan di mana, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir, Dia adalah zat yang tetap akan ada, walaupun segala sesuatunya ini telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Dia zat yang tetap ada, sekalipun kata-kata ada itu datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah al-batin, zat yang dekat dengan seluruh makhluknya. Kedekatan Allah dengan makhluknya ini jauh lebih dekat daripada kedekatan makhluknya kepada dirinya sendiri. Maknanya Dia lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kalau kita ini biasa sok tahu saja. Kadang-kala sesuatu yang kita anggap baik, justru itulah yang buruk di sisi Allah. Dan kadang-kala juga sesuatu yang kita anggap buruk, justru itu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita harapkan kelak syafaatnya pada hari kiamat. Ketika seluruh Nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat untuk seluruh umatnya, tapi Nabi jatuh bangun mengadahkan tangannya sambil berlinang air mata untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini adalah perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat besar, perkara satu-satunya yang akan memberikan keselamatan untuk seluruh manusia. Dan untuk menyebarkan agama ini, Nabi SAW telah berikan contoh kepada kita. Hanya dengan bermujahadah, maka agama ini akan tersebar.
Seluruh amalan kalau tidak mengikuti contoh Nabi SAW akan tertolak di sisi Allah. Salat kalau kita tidak contoh Nabi, salat yang kita kerjakan ditolak di sisi Allah. Puasa yang kita kerjakan kalau tidak contoh Nabi, puasa kita akan tertolak di sisi Allah. Amalan sekecil apapun kalau tidak contoh baginda Nabi akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam penyebaran agama. Sekarang orang merasa puas menyebarkan agama melalui medsos, media sosial, televisi, radio. Kata masyayikh kita, kalau ada orang yang menyebarkan agama melalui alat-alat seperti ini, yang tersebar bukan agamanya, tetapi yang tersebar adalah medianya. Sehingga kita tidak temui satu orang pun yang tidak menggenggam HP Android. Belakangan anak sudah ada HP Android. Baginda Nabi Muhammad telah berikan kita contoh bagaimana cara menyebarkan ini agama. Imam Malik rahmatullahi mengatakan, la yuslihu akhirat hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak bisa kerusakan di akhir zaman ini diperbaiki illa ma aslaha awwalaha, kecuali kita mencontoh-contoh cara perbaikan daripada generasi awal umat ini. Bagaimana? Hijrah, nusrah. Orang hijrah membawa agama, orang nusrah adalah orang yang bekerja sama dengan orang yang membawa agama. Itu Yastrib, sebelum Allah rubah jadi namanya Madinah Al-Munawwar. Dulu namanya Yastrib. Orang di sana orang berpenyakitan. Tapi begitu Nabi hijrah dengan seluruh sahabatnya membawa agama, orang Madinah Yastribnya di sana bergembira mengumandangkan syair tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuran, wajib bersyukur dengan kedatangan mereka. Maka setiap orang ini kalau ada kedatangan jemaah kita wajib bersyukur dengan kedatangan mereka. Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan rasa syukur kita? Dengan cara nusrah. Apa itu? Berikan pertolongan. Pertolongan yang paling Allah kehendaki adalah menolong dalam hal agama. Itu Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah. Seluruh hartanya ditinggalkan di sana, di Mekah. Sama dengan Suhaib, orang yang kaya raya, seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah. Ikut hijrah kepada Nabi dan seluruh sahabat ke Madinah. Maka Nabi katakan kepada Abdurrahman, sebagai orang muhajirin, orang yang hijrah, dipersaudarakan dengan Sa'id, orang Ansor. Sa'id, sekarang kau saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'id katakan, kemari saudaraku. Ini orang Ansor, Sa'id. Saudaraku Abdurrahman, saya tahu kamu ini orang kaya, datang ke Madinah tidak membawa sepeser pun harta yang kau miliki. Kalau istilah kita Pak, jadi gembel, tidak punya apa-apa. Maka mari, saya punya 2 rumah. Coba kita mau ambil pelajaran jazbanya orang-orang Ansor dalam menjamu orang muhajir. Mari, saya punya 2 rumah. Tunjuk rumah sebelah mana yang kamu suka, saya akan kasih kunci rumahnya untuk kamu. Mari, saya punya kebun. Tunjuk sebelah mana kebun yang kau suka, kita bagi 2. Ataukah kalau kau suka, saya yang garap kebun itu, hasilnya kita bagi 2. Allah. Mari, saya punya 2 istri. Tunjuk yang mana kau suka, saya akan talak dia. Setelah selesai masa iddahnya, saya yang akan nikahkan kepadamu. Ini sampai seperti ini orang nusrah, Pak. Orang Ansor. Hari ini tidak usah kita dikasih rumah, tidak usah. Dikasih kebun tidak usah, dikasih istri tidak usah. Kami hanya minta jamaah kes saja. Untuk mensukseskan ini jor. Pertemuan ini undangan dari Rasulullah SAW. Kata masyayikh kita itu kalau jor pertemuan seluruh umat Islam, itu pasti ada Rasulullah di sana. Ada Rasulullah di sana. Maka kita sebagai tim sukses ini Pak, tidak sama dengan orang yang punya hak untuk mencoblos. Namanya juru kampanye. Tidak sama itu komisinya. Maka kita mau lebih. Jangan dunia mau lebih, akhirat biasa-biasa saja. Kata Maulana Sa'ad, penyakit yang melanda umat ini qanaah dalam agama. Qanaah, masa cukup biar 40 hari saja. Tidak apa-apa, dulunya sudah 4 bulan. Ini sekali-sekali 40 hari saja. Orang Ansor waktu banyak orang muhajir datang, dia katakan bagaimana kita kumpulkan sebentar orang Ansor, kita musyawarah.
Kita minta sama Nabi, ya Nabi, karena sudah banyak orang muhajir datang ke sini, orang Mekah datang hijrah ke Madinah, masuk Islam. Kita sudah lama tidak garap kebun. Kita mau minta cuti sama Nabi, supaya Nabi berikan kita cuti untuk menggarap kebun-kebun kita yang lagi gersang. Maka turun ayat Allah yang mengatakan, jangan sekali-kali kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Qanaah dalam agama ini tidak penyakit. Qanaah seharusnya kita berikan terhadap dunia kita. Biasa-biasa saja kalau dunia. Rumah sederhana, kendaraan sederhana, pakaian sederhana, pernikahan sederhana, makan dan minum sederhana. Kenapa mesti sederhana? Karena kesederhanaan separuh dari iman. Semakin banyak kesederhanaan kita, semakin mampu memimpin umat. Makanya Allah memilih Nabi Muhammad SAW, anak yatim piatu, tidak memiliki apa-apa. Maulana Ilyas, ketika Allah pilih untuk merintis kembali agama, siapa yang Allah pilih? Orang-orang mewah, Pak, yang tidak memiliki apa-apa. Kalau kita taskin di sana, Allah berikan kita kehendaki kita taskin di sana. Mereka itu rumah-rumah mereka dari tanah liat, diplester dengan tai sapi. Bayangkan. Tapi paspor mereka sudah banyak puluhan negara yang mereka datangi. Kalau keperluan mereka injak. Mereka betul-betul injak untuk hajat mereka. Tapi untuk hajat agama, mereka habis-habisan untuk agama. Karena harga surga ini, Pak, bagi sahabat harganya surga. Seluruh waktu, seluruh harta, dan seluruh dirinya untuk agama. Sampai nyawa pun sahabat korbankan untuk agama. Maka insya Allah kami datang, bukan datang sendiri atas kemauan kami, tapi didatangkan oleh Allah. Terima kasih